Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel, dan seperti biasa di segmen analisa kripto kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi sebenarnya di channel ini kita punya dua segmen utama. Yang pertama ada analisa pagi, di mana aku akan selalu membahas untuk update news untuk pergerakan dari market Bitcoin. Dan yang kedua itu ada analisa kripto, di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Teman-teman, hari ini kita akan bahas soal Neo Protocol yang kebetulan sudah di request oleh Agung ya 9 hari lalu. Sorry banget baru bisa dibahas, dan kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Neo hari ini diperdagangkan di kisaran level 207 ribu teman-teman. Marketnya sudah meningkat cukup banyak ya, kalau kita lihat dari setahun terakhir udah meningkat sekitar 86%. Neo itu punya saudara namanya Gas. Gas ini lebih keren lagi. Hari ini aja sudah naik sekitar 60%. Mari kita lihat ini sebenarnya project apa, koin apa, dan ya fungsinya seperti apa. Kita akan mulai dulu dari sejarah dari Neo. Neo itu sudah sebenarnya sudah muncul tahun 2014. Waktu itu namanya belum Neo. Namanya adalah N-Share. N-Shares. Ya, ini adalah sebuah project kripto juga waktu itu teman-teman. Akhirnya rebranding, mengganti namanya menjadi Neo dan meluncurkan teknologi smart kontraknya, smart contract 2.0 yang rilis, dan akhirnya mereka benar-benar rebranding menjadi Neo tahun 2017. Seiring berjalannya waktu, mereka melakukan upgrading. Baru di tahun 2021, mereka akhirnya menginisiasi sebuah token baru yang mereka kasih nama Gas atau Gas. Akhirnya Gas muncul di tahun 2021-an, teman-teman, dan akhirnya ya mereka akhirnya muncul sebagai salah satu ekosistem yang terdiri pada dua token. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, Neo dan juga Gas ya. Neo ini berperan sekali sebagai salah satu token guna untuk voting, teman-teman. Neo holder participate in governance by voting for Neo committee. Kalau kita lihat dari ulasannya sih sebenarnya ini fungsinya untuk sebagai koin DAO teman-teman, atau decentralized autonomous, dimana kalau ada kebijakan daripada project dari Neo, kita bisa mengambil peran dalam hal pemungutan suara di sana, sehingga kita bisa tahu nih, bisa mengarahkan Neo bisa improve ke arah mana. Jadi itu lebih kayak governance token atau token tata kelolanya. Kemudian kalau kita lihat dari Gas, ini adalah token yang menunjang performa transaksi dari Neo Network. Jadi Gas ini berperan sebagai gas atau sebagai bensinnya smart contract yang running di jaringan dari Neo. Ya, jadi itu kurang lebih fungsi daripada kedua koin ini. Dan kalau kita lihat dari julukan-julukannya, Neo ini dijuluki sebagai Ethereumnya Cina, teman-teman. Karena Neo sendiri memang dibikin oleh foundernya dari Cina ya, yang memang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan daripada blockchain di sana, termasuk untuk membangun infrastruktur untuk menambah peradaban. Ya, jadi mereka disamakan sebagai Cinanya jaringan Ethereum. Nah, karena Neo ini merupakan Cinanya Ethereum, otomatis project-project yang dibangun dari Neo sendiri juga kurang lebih bersaing ya, teman-teman. Meskipun kalau secara head to head dia nggak bisa dibandingkan langsung sama Ethereum yang memang sudah besar banget ekosistemnya. Nah, kita akan lihat dulu dari supply. Neo punya maksimum supply sebanyak 100 juta, sementara yang beredar saat ini sudah sebanyak 70,5 juta. Artinya masih ada sekitar 29,5% lagi koin Neo yang masih bisa di-create ke depannya. Untuk pasar yang bisa memperdagangkan Neo sudah ada di Binance, KuCoin, kemudian Bitfinex. Buat teman-teman yang mau daftar Binance atau KuCoin, linknya ada di kolom deskripsi. Berikutnya kalau kita lihat dari Gas sendiri, Gas ini maksimum supply-nya juga sama, ada di 100 juta teman-teman, tapi supply yang beredar dia masih 10 juta aja, jadi masih sangat-sangat sedikit. Dan dengan supply yang kecil ini tentunya market cap-nya kecil, sehingga pergerakan harganya juga masih akan seru untuk dimainkan oleh para whales. Untuk pasar yang bisa memperdagangkan kurang lebih sama, ada di Binance dan di KuCoin teman-teman.
dan juga di exchange lain. Kalau teman-teman mau download, mau daftar, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, itu sekilas pengenalan untuk Neo. Kemudian apa yang menarik dari Neo? Neo itu ada event US UDC, sorry UDC. Ini adalah event dari Upbit, teman-teman, di mana Upbit menggelar konferensi ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, Upbit ini adalah exchange Korea Selatan yang terkenal banget, wheels-nya suka menggerakkan harga, dan kita juga sudah sempat bahas sih untuk Neo sebelumnya. Ini ada beberapa project yang kebetulan dapat momentum ngepam kemarin, ada One Inch, Anchor Protocol, Arbitrum, Blur, Chainlink naik signifikan banget, EOS. Neo ada di sini teman-teman, Neo masuk ke sini, sehingga kalau teman-teman perhatikan kok harga Neo naik ya, ya karena ada event dan dipam kebetulan oleh wheels dari Korea ini. Jadi ya that's why pergerakan dari Neo lumayan signifikan ya teman-teman di perdagangan kemarin. Kemudian kalau kita lihat dari news-news terbaru juga, ini aku cek dia di Twitter, yang memang paling signifikan itu adalah Gas, teman-teman. Gas beberapa kali listing di beberapa DEX atau Decentralized Exchange, sekaligus menawarkan untuk perpetual market, untuk market futuresnya. Ya, karena Gas listing di beberapa exchange tersebut, sehingga ya antusiasme orang yang membeli Gas ternyata makin lama makin banyak, dan itu memberikan impact terhadap harga dari Gas yang juga meningkat. Kemudian beberapa wallet juga, ada Delta Investment Tracker, ini juga memantau ternyata dari data menunjukkan memang adopsi belakangan cukup banyak terhadap Neo, teman-teman. Neo sama Gas yang baru aja listing di beberapa exchange dan berpartisipasi dalam sebuah project ya. Salah satunya adalah minting untuk NFT. Dia join sama OKX, dan tentunya ini juga bisa meningkatkan yang namanya adopsi daripada kedua project ini. Kemudian mereka juga baru melisting di BMAX, teman-teman, untuk new perpetual contract. Ada Gas USDT yang bisa diperdagangkan. Wow, banyak banget ya event-event yang dilakukan pada Neo sendiri. Mereka juga kemarin bikin kegiatan Halloween gitu, teman-teman. Halloween dengan membagikan tentunya airdrop berupa Gas 50, kecil banget, which is ini bagus sebenarnya. Jadi itulah beberapa news yang memberikan impact terhadap peningkatan dari harga Neo. Sekarang kita lihat Neo hari ini diperdagangkan di kisaran $13. Pergerakan Neo sebenarnya naik signifikan dan ditunjang sama volume dan juga smart money yang cukup bagus. Saat ini Neo berpotensi untuk membuat double bottom, potensi yang bisa dimanfaatkan bila mana dia breakout dari neckline di kisaran $15. Bila itu terjadi, maka kita akan melihat potensial kenaikan yang lumayan signifikan pada koin Neo ini. Dengan target teman-teman, Neo bisa mencapai area sekitar $45 dalam jangka waktu dekat, bila mana dia terkonfirmasi membuat double bottom di sini, which is sebenarnya good banget, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, wah belum sempat nih beli Neo, apakah masih ada kemungkinan untuk naik? Masih, teman-teman, masih akan ada kemungkinan untuk naik. Terlebih bull run juga belum ya untuk saat ini. Jadi untuk sekarang kita masih dalam fase pemanasan gitu, pemanasan sebelum akhirnya benar-benar market rally signifikan. Jadi boleh banget teman-teman pantau untuk Neo jangka waktu pendek. Siapa tahu kalian bisa memanfaatkan momentum bila mana nanti dia keluar dari level 15.000, target kenaikannya sekitar 200%-an lebih. Yang paling fenomenal adalah Gas. Gas sudah meningkat signifikan, saat ini ada di kisaran $19. Harganya udah lebih mahal dari Neo, luar biasa ya teman-teman. Gas ini dalam beberapa waktu terakhir cukup menggemparkan, naik sekitar 700%. Dengan volume perdagangan yang tinggi, smart money juga sangat-sangat oke. Tentunya tidak heran, kenapa? Karena Gas punya market cap yang lebih kecil. Bayangkan dia jumlah koin yang baru beredar itu 10% aja. Otomatis kalau kalian punya dana sekitar 3 triliun, kalian udah bisa menggerakkan marketnya sendiri. Ya, jadi siapa yang punya uang 3 triliun? Ya, whales besar di luar sana punya dana 3 triliun, sehingga dia bisa memanipulasi harga dari Gas sendirian, teman-teman.
Jadi kalau kita lihat memang kenaikan harganya sudah sangat sangat signifikan dan cukup ngeri sebenarnya kalau teman-teman mau kejar untuk posisi sekarang. Dari volume perdagangan mengalami penurunan, tapi smart money masih cukup antusias. Kalau dari saya, kalau kalian mau adopsi gas, saya rasa beli di harga sekarang mungkin berisiko tinggi, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau kita tunggu dulu gasnya koreksi, entah di titik mana dia bakalan koreksi. Tapi so far saat ini dia sudah berada dalam all time high dan masih sangat-sangat menarik karena masih ada potensi untuk dipompong. Belum lagi event dari UDC ini belum berakhir ya. Dia baru akan ada eventnya di tanggal 13 November kalau nggak salah. Nah, ini 13 November. Per video ini dibuat tanggal 9 November. Sekitar ya 3-4 hari ke depan lah, teman-teman. Kemungkinan baru akan ada aksi-aksi taking profit gitu di market. Jadi sekian aja untuk pengulasan koin untuk Neo sama Gas. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram di mana aku sebenarnya sudah posting soal news UDC kemarin ya. Mungkin teman-teman ada yang ketinggalan ya, mungkin kalian belum join di komunitas kita. Jadi hari Minggu kemarin, ini tanggal berapa ya hari Minggu? Ya itulah, kita sudah sempat posting dan kebetulan yang nonton yang lihat sekitar 400 orang. Kalau 10% aja 40%, 40 orang aja yang udah take action waktu itu, ya kemungkinan udah cuan juga, teman-teman. Kita juga udah bahas di tanggal 5 November di YouTube koin-koin yang berpotensi pump. Kalau teman-teman ngikutin, pasti teman-teman udah dapat insight-nya. Jadi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.